Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Dalam agenda kita melakukan rilis terhadap penanganan dugaan pelanggaran yang akhir-akhir ini kita lakukan, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang berkembang di masyarakat yang mampu ditangkap. Jadi harapannya ini bisa sedikit menjawab atas apa yang beredar akhir-akhir ini. Pertama-tama yang kami banggakan rekan kolega saya di Bawah Sumatera Utara, Pak Amir Mahmud dan Pak Adi Susanto, serta rekan-rekan media yang datang pada hari ini. Saya langsung saja masuk kepada poin-poin press release kita pada hari ini. Nanti berkembang, mungkin ada diberi kesempatan untuk bertanya pada rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hari ini Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah menerima laporan nomor 11 garing PL garing PB Kabupaten garing 21.04 garing 6 garing 2025 pada tanggal 26 Juni tahun 2025 yang dilaporkan oleh Saudara Malik Mulyawan, bahwa pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa atau kejadian pembagian stiker di rumah warga di Desa Sikan, Kecamatan Montalat, disertai uang 50.000. Pelapor dalam laporannya menyebutkan pasal-pasal yang diduga dilanggar adalah pasal 278 ayat 2, pasal 280 ayat 1 huruf J, pasal 284, pasal 286 ayat 1, pasal 515 dan pasal 523 junto pasal 515 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersama-sama dengan tim sentra Gakumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor laporan tersebut. Kita ada memeriksa saksi 3 orang kemarin. Pelapor dalam hal ini pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 juga hadir. Kami panggil, namun kami ada memanggil lagi saksi tambahan sebanyak 2 orang, namun tidak hadir sampai dengan berakhirnya masa penanganan. Klarifikasi tersebut dilakukan untuk mencari dan memastikan unsur-unsur pasal yang disangkakan apakah terpenuhi atau tidak. Contoh, misalnya pasal 515 Undang-Undang 7 tahun 2017. Bunyi pasalnya, setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Dari pasal ini dapat kita temukan 4 unsur. 1. Setiap orang dengan sengaja saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dan seterusnya. Terdapat 4 unsur di sini. Jadi kami melakukan penanganan itu memenuhi keempat unsur ini. Dari contoh di sini pasal 515, 4 ini harus kami penuhi. Disengajanya terpenuhi atau tidak, saat pemungutan suaranya terpenuhi atau tidak, menjanjikannya terpenuhi atau tidak. Itu yang kami lihat. Itu contoh pasal 515. Kalau tidak masuk unsur pasal 515, kami beralih lagi ke pasal lain. Pasal 280 misalnya, peserta pelaksana tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada peserta pemilih kampanye pemilu. Kita di sini ada 3 unsur di dalam pasal 280 ayat 1.
Satu, pelaksana, peserta, tim kampanye. Unsur kedua, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Unsur ketiga, kepada peserta kampanye pemilu. Jadi seperti itu cara kami melakukan penanganan pelanggaran, melakukan klarifikasi dan mengumpulkan alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur pasal. Apabila tidak terpenuhi, kami beralih ke pasal yang bisa memenuhi. Kalau sudah ada yang terpenuhi, ya kami gunakan pasal tersebut. Ini sedikit pengetahuan untuk kami bagikan agar kita sama-sama dapat memahami proses yang kami laksanakan. Jadi dalam hal ini kami sebagai pengawas pemilu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menerima, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran pemilu, baik itu administrasi maupun pidana. Dalam hal ini bersama-sama dibantu unsur kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu perlu dan sangat berhati-hati dalam melakukan penanganan pelanggaran demi terciptanya kepastian hukum. Kami tidak bisa melakukan penanganan sesuai selera pihak-pihak tertentu. Semua prosedur dilaksanakan secara hati-hati dan objektif berdasarkan hukum. Proses penanganan ini pula dapat diuji sesuai salurannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bila mana ada pihak yang menganggap Bawaslu Kabupaten Banten Utara tidak profesional dalam melakukan penanganan, kami terbuka terhadap semua koreksi yang objektif. Terhadap laporan nomor 11 garing PL garing PB dan seterusnya yang dilaporkan oleh Saudara Malik Mulyawan, dari hasil kajian dan pembahasan sentra Gakumdu bahwa terlapor dalam hal ini paslon nomor urut 2, hasil kajian akhir kami tidak terbukti atau tidak cukup unsur melakukan pelanggaran, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banten Utara telah melakukan kajian akhir dan menerbitkan status laporannya dihentikan atau tidak ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Karena terlapor dalam hal ini dari hasil klarifikasi kajian akhir kami bersama-sama dibantu oleh tim Gakumdu itu tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang kami coba sangkakan kepada yang bersangkutan. Itu poinnya dari rilis hari ini yang ingin kami sampaikan. Juga mau kami tambahkan, saat ini kami sedang melakukan penanganan untuk 2 laporan lagi. Satu terkait netralitas, satu terkait dugaan tindak pidana pemilihan juga. Namun untuk hari ini kami masih tidak bisa memberikan detail rincinya seperti apa. Nanti akan kami sampaikan lagi informasi lebih lanjut seperti apa. Jadi dalam pelaksanaan PSU ini, Bawaslu Kabupaten Banten Utara belajar dari pengawasan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah yang kemarin. Kita berusaha maksimal mensukseskan pemilihan kepala daerah ini agar menghasilkan pemimpin yang terbaik dan mempunyai legitimasi di tengah masyarakat. Jadi harapan kita, kami juga menghimbau kepada seluruh pasangan calon agar dapat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kita sama-sama berjuang untuk Barito Utara yang lebih baik. Itu juga kami tujukan kepada seluruh masyarakat, karena tidak ada gunanya kalau kita sudah bekerja mati-matian tanpa dukungan masyarakat. Jadi harapan kami begitu juga kepada tim pemenangan masing-masing calon. Ayo bersama-sama kita bahu-membahu mensukseskan pemilihan kepala daerah ini. Tapi di sisi lain kami juga sangat bangga sebenarnya dengan dinamika masyarakat yang terjadi yang di media. Jadi yang kami tangkap pada intinya masyarakat Kabupaten Barito Utara itu sadar akan dinamika yang terjadi di tempat kita. Kita malah bahaya kalau masyarakat itu abai. Nah, jadi kami sangat bersyukur dengan dinamika itu. Tapi kami juga menghimbau agar
kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang objektif kami harapkan. Jadi kita harus juga tetap menjaga kondusivitas di tempat kita. Jadi mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Ada yang perlu ditambahkan Pak Kodim? Kebetulan Kodim penanganan pelanggarannya di sini ada Pak Adi Susanto. Cukup. Pak Amir, ada yang perlu ditambahkan? Cukup. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Di Pandu Pak Amir nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Chandra. Yang kami hormati rekan-rekan media, terima kasih atas perkenalan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana undangan yang kami berikan bahwa pagi hari ini kita akan melakukan semacam press conference berkaitan dengan penanganan yang kami lakukan di Bawaslu Kabupaten Waringin Utara. Baik itu ada beberapa laporan yang kami lakukan. Nah, kebetulan pada kesempatan hari ini satu laporan sudah kita selesaikan dan hari ini sudah dibacakan oleh Pak Ketua. Nah, mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Yuspan dari Fakta Kalteng KPIB. Ingin mempertanyakan sedikit terkait tentang penyelenggaraan dan pengawasan daripada pemilu. Ini kan kita ketahui secara terbuka intinya. Saat ini ada semacam relawan yang melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan pemilu. Apakah legal standing dari masyarakat atau relawan ini bisa dinyatakan sebagai hal yang legal atau ilegal? Apakah itu tidak menimbulkan hal yang absurd? Itu aja legal standing. Ada tambahan? Baik Pak, ini tadi kan dilihat di situ ada telah hukum kan terhadap ayat itu tadi. Itu apakah melibatkan praktisi atau ahli? Dan yang kedua, apakah itu berlaku di seluruh Indonesia, Pak? Kemudian kalau di tadi kan kelihatan itu penanganan, sedangkan yang ingin ditanyakan itu antisipasinya apa, Pak? Terhadap yang hal-hal yang begini tadi. Mungkin itu aja, Pak. Kita jawab dua pertanyaan dulu kan? Ya baik, kita akan membawa pertanyaan dulu dan kami persilakan. Yang pertama tadi pertanyaan dari saudara Yuspan dari Fakta Kalteng, kemudian dari Kalimantan Barat. Baik, terima kasih, kami persilakan Pak Ketua. Oke, terkait dengan relawan yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, ini di Bawaslu itu ada program yang namanya di pengawasan partisipatif namanya. Memang itu perlu keterlibatan masyarakat. Bawaslu sangat terbatas SDM-nya. Jadi partisipasi masyarakat secara umum ada relawan, ada wartawan di situ juga dan banyak lain-lainnya. Itu kami sangat bersyukur sekali. Walaupun memang ada pemantau yang terakreditasi di lembaga masing-masing, di KPU ada, di Bawaslu ada. Tapi ya kalau legal pemantau itu dia harus mendaftar di KPU. Ya, tapi bukan berarti masyarakat luas tidak bisa ikut aktif berperan dalam mungkin saya bilang pengawasan. Ya bisa dibilang pengawasan lah terhadap penyelenggaraan. Jadi kita sama-sama melihat profesionalitas penyelenggaraan serta kredibilitas dari peserta. Harapannya itu yang paling utama juga dapat membuat partisipasi kita tetap tinggi di pelaksanaan PSU ini. Itu harapan kita, dan karena sebagaimanapun maksimal kita melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini tanpa partisipasi yang tanpa partisipasi maksimal oleh masyarakat juga kan tidak ada gunanya. Jadi partisipasi itu kami sangat mengapresiasi. Kami punya programnya,
Tapi pada intinya semua boleh terlibat. Itu tadi yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dalam kajian hukumnya kami dalam Perbawaslu itu dapat mengklarifikasi pihak-pihak tertentu yang kami butuhkan. Kemarin memang sempat berkembang kami ingin memeriksa ahli, cuman karena mepetnya waktu, akhirnya kami meminta klarifikasi terhadap KPU. Akhirnya KPU kami minta klarifikasi, kami minta penjelasan terkait hal-hal yang kami perlu pernyataan dari lembaga penyelenggaranya langsung terkait. Contoh misalnya kemarin, apakah misalnya stiker ini termasuk bahan kampanye, apakah bahan kampanye itu yang hanya yang difasilitasi oleh KPU. Karena kan kalau yang difasilitasi oleh KPU itu tidak boleh ada partai lain yang secara tidak resmi mengusung. Kan ada yang mengusung, ada yang mendukung. Nah, kalau yang difasilitasi oleh KPU itu hanya yang 5 partai itu tadi saja. Nah, lebih dari itu berarti bikinan tim sendiri. Apakah itu boleh? Itu tetap boleh selama pembuatan bahan kampanye itu dilaporkan dalam laporan dana kampanye. Itu ada batas pakunya. Jadi selama tidak melebihi itu boleh-boleh saja. Nah, jadi asal materinya juga tidak memuat hal-hal dilarang dalam pelaksanaan kampanye. Lalu, apakah bagaimana pencegahan yang kami lakukan? Ini pertanyaan yang paling penting pada hari ini saya rasa. Jadi, Bawaslu Kabupaten Barito Utara tidak misalnya semakin banyak melakukan penanganan semakin berhasil, tidak. Semakin banyak kami melakukan pencegahan, disitulah indikator keberhasilan sebenarnya kami. Itu pertama. Yang kedua, ini saya langsung sampaikan yang real kami laksanakan dalam hari-hari ke depan menjelang PSU. Tanggal 5 ini kami melakukan sosialisasi atau mengisi sosialisasi di forum warga di Kelurahan Lanjas. Yang akan mengisi sosialisasi nanti adalah pihak unsur Gakumdu, salah satu antara kepolisian atau kejaksaan, dan dari Bawaslu. Mungkin nanti akan ada PPK dari pihak ad hoc KPU yang ikut apabila ada pertanyaan terkait pelaksanaan tahapan. Tapi fokusnya memang kepada pencegahan pelanggaran pemilihan. Itu kami laksanakan di setiap kecamatan, semaksimal desa yang dapat kami jangkau. Nanti tanggal 8, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah akan mengisi langsung di sosialisasi forum warga di Desa Malawaken. Lalu tanggal 9-nya Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Krista Tenjon, akan langsung mengisi di Desa Terahean, Kecamatan Tewe Selatan, dan seterusnya. Ini yang sudah terjadwal, kami jadwal. Untuk sementara ada 9 titik yang kami tentukan, kami turun ke masyarakat, tidak lagi secara seremonial mengadakan. Ya, kita ada pelaksanaan bintek, ada pelaksanaan pengawasan partisipatif nanti pada tanggal 14. Tapi lebih dari itu kami ingin menjangkau ke rumah-rumah warga. Jadi warga berkumpul di satu rumah, kami mengisi sosialisasi di situ. Harapan kami seperti yang PSU kemarin, ya, kita setiap rumah kita bagikan brosur, kita layani pertanyaan yang ditanyakan oleh warga di Desa Malawaken kemarin oleh tim Gakumdu dari rumah ke rumah. Walaupun memang ya akhirnya tetap juga terjadi politik kan kemarin. Makanya itu tadi saya bilang kita maksimal, tapi masyarakat harus mendukung dan terlibat. Tanpa itu semuanya akan sia-sia. Jadi harapan kita memang kita merangsang agar masyarakat lebih terlibat, tidak hanya di media sosial, tapi di lapangan juga. Oke, itu untuk pertanyaan kedua. Mungkin yang lain lagi mungkin ada pertanyaan. Silakan Pak Denny.
Ya, kami mungkin langsung saja. Tadi sudah dipaparkan bahwa laporan 11 berapa tadi dikatakan tidak memenuhi unsur atau ditolak oleh intinya. Yang pertama, kita minta disampaikan secara terperinci apa-apa alasannya, seperti apa yang mendasarkan secara fakta baik otentik maupun real sehingga Bawaslu Barito Utara beranggapan penampilan stiker sekaligus uang 50.000 sebagai tanda terima kasih yang nyata sudah menjadi bukti dalam laporan nomor 11 sekian dan bukan merupakan sebagai pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, jika hal itu bukan merupakan pelanggaran, berarti secara versi Bawaslu kabupaten ini boleh dilakukan. Yang ketiga, pemberian uang sesuai dengan per Bawaslu nomor 8 dan 9 tahun 2024 itu seperti apa sehingga muncul kesimpulan Bawaslu dalam hal penempelan stiker disertai uang 50.000 bukan pelanggaran pemilihan. Yang keempat, bagaimana unsur perbuatan pemberian dilakukan dan unsur kausalitas sebab akibat dari pemberian stiker yang disertai uang 50.000 itu sehingga dikatakan oleh Bawaslu tidak memenuhi atau tidak terbukti sebagai pelanggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny, kalau itu ada catatannya tolong dikirim pencet. Oke. Soalnya banyak banget. Oke, silakan. Selanjutnya. Terakhir tolong, karena kita ini mau Jumatan dulu. Baik, saya mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan singkat saja karena sudah ditanyakan oleh Haji Dini, hanya untuk penegasan yaitu sampai bahwa yang terkait laporan Pak Malik itu ditolak oleh Bawaslu atau tidak memenuhi unsur, kira-kira maksudnya dijelaskanlah unsur-unsur mana yang tidak terpenuhi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik kalau seandainya tuh Bawaslu konsen di pencegahan. Apakah ke depan tidak ada semacam sayembara nih? Kita buat sayembara, siapa yang berani melaporkan misalnya money politik atau berani menangkap dapat hadiah. Rasaku semua masyarakat bisa berlomba-lomba nih kalau terkait sayembara ini. Terima kasih. Yang penting jelas buktinya. Terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada Pak Ketua. Saya jawab yang itu dulu ya. Dari Pak Arnold dari Tabengan. Oke. Dari Pak Arnold, tadi terkait sayembara, kami sih sebenarnya mau saja melaksanakan sayembara. Dan kalau tidak salah kami dapat beredar chat yang sayembara yang dilaksanakan oleh oknum tertentu, kalau tidak salah ada uang 50 juta dan umroh kalau saya tidak salah ingat ya, tapi rasanya ada capture chatnya. Itu dari masyarakat, selama itu bukan politik uang ya sah-sah saja. Kita dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara akan mengapresiasi setinggi-tingginya terkait dengan hadiah ya, nanti mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut karena anggaran kita sangat terbatas. Itu pertama. Yang kedua, terkait unsur-unsur. Nah, ini juga tadi kenapa saya sedikit menjelaskan terkait unsur sini. Ini contoh ya, contoh dari pasal 515 tadi. Ya, ini kan pasal 515 Undang-Undang 7 tahun 2017. Setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan menjanjikan memberikan materi lainnya kepada pemilih untuk memilih atau tidak memilih atau merusak surat suaranya dipidana paling lama 3 tahun. Di sini ada unsur pertama, setiap orang dengan sengaja. Untuk kasus ini, setiap orang dengan sengaja terpenuhi. Orang dengan sengaja
membagikan stiker dan uang. Saat pemungutan suara unsur kedua tidak terpenuhi. Ini pasal 1, di pasal 5 ya. Saat pemungutan suara tidak terpenuhi, belum terjadi pemungutan suara. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau merusak surat suaranya tidak terpenuhi. Kalau kita lihat dalam video tersebut dijelaskan oleh, saya lupa namanya, tapi oleh salah satu video bahwa ada orang datang minta izin untuk memasang stiker. Kalau tidak boleh tidak apa-apa katanya. Lalu ini ucapan terima kasihnya. Sekarang kita lihat intensi orang tersebut apa. Pertama, dia minta izin memasang stiker. Kedua, dia memang menyertakan uang di situ untuk tujuan apa? Terima kasih atas stiker tersebut. Apakah ada unsur ajakan di situ? Ya, memang ada stiker di situ. Ada stiker di situ. Yang secara eksplisit atau secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung. Namun, apakah pemberian uang tersebut memenuhi unsur yang lainnya saat pemungutan suara misalnya? Kan tidak. Nah, uang itu kan untuk tujuan menempel. Disebutkan secara langsung oleh dia untuk menempel, tidak untuk walaupun ya secara tidak langsung ya, tapi dia untuk tujuan langsung ini adalah untuk terima kasih menempel. Namun dalam hal ini kami tetap menghimbau kepada pasangan calon, kemarin sudah kita kirim himbauannya untuk tidak boleh seperti itu. Walaupun dalam poin pendanaan kampanye itu ada komponen penyebaran bahan kampanye sesuai SK KPU. Ntar saya buka SK KPU-nya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Utara nomor 31 tahun 2025 tentang penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye pada pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung Utara, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Langsung masuk ke lampiran. Jadi ada beberapa kegiatan, pertemuan terbatas terus 1.000 orang, 60 kali, pagunya maksimal 12 miliar. Nah, di poin 4 itu ada penyebaran bahan kampanye kepada umum. Rincian satu paket, pagunya 50 juta. Pun begitu kita meminta klarifikasi pernyataan dari KPU, apakah itu termasuk? Tidak secara langsung KPU menjawab seperti ini, bahwa 50 juta ini untuk pengiriman logistik bahan kampanye, tapi ini spesifik disebutkan bahan kampanye. Nah, jadi seperti itu. Nah, terhadap untuk laporan ini dalam pasal 515 itu tidak memenuhi unsur. Dia harus terpenuhi semua, tidak boleh ada satu yang tidak terpenuhi. Nah, jadi